Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 SMP dimanapun berada, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita untuk pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita akan mengambil tema hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Baiklah anak-anak, kita awali pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti anak-anak hingga pembelajaran akhir nanti. Semoga kalian dan kita semua senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita bahas tentang akhlak yang terpuji ini, yaitu tentang kejujuran. Silakan kalian amati gambar-gambar berikut ini. Jujur memiliki pengertian kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Jadi mengucapkan apa yang sesuai dengan yang terjadi. Itulah yang dinamakan jujur. Sebagai bahan renungan tentang kejujuran, kalian bisa menjawab pertanyaan berikut ini di dalam hati. Bagaimana perasaan kamu setelah berkata jujur atau berbohong kepada orang lain? Bagaimana perasaan kamu jika orang lain tidak berkata jujur kepadamu? Bolehkah kita menyembunyikan kebenaran atas suatu hal yang kita sudah ketahui? Anak-anakku sekalian, pada saat ini kita sedang mengalami krisis kejujuran. Kualitas dan tingkat kejujuran di Indonesia sangat rendah dan patut dipertanyakan. Berbagai perilaku ketidakjujuran ini dapat kita temui banyak di sekitar kita dengan mudah, baik di diri kita maupun di lingkungan sekitar kita. Krisis kejujuran ini banyak contohnya, diantaranya adalah berkata bohong, mencontek, berlaku curang, berbuat fitnah, menipu orang lain, maupun berbuat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut kalian, apakah tidak jujur itu hal yang wajar? Apa saja yang menyebabkan tidak jujur itu merajalela? Lalu siapakah yang harus disalahkan? Banyak orang yang berperilaku tidak jujur. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW telah bersabda, seorang pebisnis yang jujur dan dapat dipercaya kelak akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang mati syahid. Dalam hadis yang lain, Rasulullah juga bersabda, Inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birro yahdi ilal jannah. Sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Dalam surat Al-Baqarah ayat 42, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. Selanjutnya, hikmah dan manfaat dari bersikap jujur adalah yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain, mendapatkan banyak teman, dan tentunya akan mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain.
Anak-anakku, mari kita pelajari yang kedua, yaitu tentang amanah. Amanah biasa kita kenal dengan istilah komitmen. Amanah artinya dapat dipercaya. Dengan kata lain, orang itu tidak berbuat curang. Atau bisa disebut juga orang yang bertanggung jawab. Dia bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, yaitu adalah orang yang bisa melaksanakan amanah dengan baik. Firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 27, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu, sedangkan kamu mengetahui salahnya. Dan Allah telah berfirman pula dalam surat Al-Ahzab ayat 72, إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Sungguh manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Berikut kita pelajari macam-macam amanah. Yang pertama adalah amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah, atau yang kita mengenalnya dengan istilah takwa. Dalam surat Al-Anfal ayat 27, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Amanah terhadap Allah contohnya adalah sholat, puasa, zakat, haji, bersedekah, berkurban, dan lain-lain. Pembagian yang kedua adalah amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini berupa hak-hak antar sesama manusia. Misalnya, ketika kita dititipi pesan ataupun barang, maka kita harus menyampaikannya kepada orang yang berhak sesuai dengan pesanannya itu. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Contoh amanah terhadap sesama manusia adalah dititipi barang atau uang disampaikan kepada yang berhak.
Menjadi pemimpin ataupun pejabat adalah salah satu contoh amanah terhadap sesama manusia. Tentang kepemimpinan, Rasulullah telah bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Amanah yang ketiga adalah amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memeliharanya dan menggunakan segenap potensi yang kita miliki untuk menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 8, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. yang artinya, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Contoh amanah terhadap diri sendiri adalah bersikap hati-hati dan menggunakan semua potensi yang dimiliki untuk kebaikan. Hikmah dari bersikap amanah adalah kita akan dipercaya oleh orang lain, kemudian mendapatkan simpati dari banyak orang, dan tentunya hidup akan sukses dan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan yang ketiga adalah tentang istiqomah. Istiqomah berarti adalah sikap kokoh pada pendirian dan konsekuen dalam setiap tindakan. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada diri mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Contoh perilaku istiqomah, misalnya pada saat bulan Ramadan kita rajin beribadah, maka setelah selesai Ramadan pun rajin ibadah tetap dilakukan. Contoh perilaku istiqomah yang lain, misalnya memohon pertolongan kepada Allah, selalu berusaha dalam beramal, selalu bertobat dan membaca istighfar, selalu mentargetkan pencapaian ibadah, selalu introspeksi diri, dan selalu ingat akan kematian. Keutamaan istiqomah disebutkan al-istiqomatu khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Anak-anakku sekalian, kita harus selalu berdoa kepada Allah agar selalu diberikan keistiqomahan. Di antaranya tuntunannya adalah berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Hikmahnya kita bersikap istiqomah adalah kita akan dijauhkan dari rasa ketakutan dan rasa kesedihan, kemudian akan sukses dalam hidup, dan yang terakhir, dengan beristiqomah kita akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak sekalian, mudah-mudahan kita semuanya bisa selalu bersikap jujur, bersikap amanah, dan istiqomah. Dan marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.